Oke, selamat malam kakak-kakak semua, kakak-kakak hebat. Sampai di sini kita ketemu lagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kakak-kakak semua, kita diberi kesempatan, kesehatan berkumpul di ruang virtual ini. Nah, untuk membahas tentang modul 1.5 C bagian 1. Tepatnya sih modul 1.5 Kakak. Kuatkan pemahaman tentang, nah sekarang kita bahas kurikulum Kakak. Pengembangan kurikulum. Baik Kakak, sebelumnya tak lupa kita kirimkan salawat beriring salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Rahmatan lil alamin. Baik kakak-kakak semua, tidak memperpanjang mukadimahnya, saya serahkan untuk pembukaan doanya. Saya serahkan kepada Kak Jafid. Saya persilakan dengan segala hormat. Ya baik, kakak-kakak semuanya. Kebetulan hari ini kita menghargai sosok perempuan yang ada. Saya satu-satunya di grup kita, Kakak Nestrida. Untuk kali ini kita mohon kesediaannya kepada Kakak Nestrida untuk memimpin doa. Kepada Kakak Nestrida kami persilahkan. Waduh, kami pula ya. Rencana mau makan tadi. Langsung doa makan, Kak. Ya udah ambil nasi deh. Itu nggak apa-apa lah. Gimana saya ya mimpin doanya? Amanat dari ketua. Amanat. Selanjutnya kita urutan aja ya. Berarti ini amanat dari ketua gitu. Ya baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran dalam Google Meet kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa agar semua kegiatan kita dilancarkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ya, silakan kami serahkan lagi pada Pak Ketua. Baik, terima kasih kepada Kakak Nestrida. Selanjutnya, pembahasan modul kita kami serahkan kepada Kakak fasilitator. Kakak, waktu tempat kami silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Jafid sama Kak Nestrida untuk mengawali malam kita hari ini, kakak-kakak semua. Selamat datang Kak Yovan. Nah, mudah-mudahan kita nanti kawan-kawan yang lain ikut bergabung. Jadi kita mulai saja supaya tidak menyita waktu kita terlalu lama kakak-kakak. Baiklah kakak-kakak di sini, izinkan saya berbagi layar. Oke kakak semua, izinkan saya kembali lagi menyapa kakak-kakak semua pada malam hari ini di ruang virtual kita. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini kakak-kakak. Baiklah, tidak henti-hentinya saya mengingatkan kesepakatan bersama yang telah kita sepakati di awal-awal kemarin, yaitu yang pertama menyalakan kamera kakak-kakak karena memang ini adalah termasuk hal yang penting. Mari kita menyalakan kamera untuk saling menghargai. Kemudian kakak mematikan mikrofon dan nanti jika ada sesuatu boleh raise hand dan gunakan fitur chat. Nah, kemudian hadir seutuhnya kakak-kakak. Saya pribadi sangat mengharapkan kakak-kakak semua dapat hadir dengan seutuhnya. Karena itu adalah salah satu tips untuk kita semua dapat
selain dari saling menghargai juga untuk memaksimalkan kebersamaan kita. Oke kakak-kakak, kemudian menghargai waktu bersama. Ya, hadir seutuhnya merupakan bagian juga dari menghargai waktu bersama kita kakak-kakak. Baiklah, selain dari itu menghargai waktu bersama, mudah-mudahan kita bisa tepat waktu ya kakak. Nah, tak kalah pentingnya adalah memaksimalkan fitur chat. Ini juga sudah salah satu kesepakatan kita bersama. Mari kita sama-sama memaksimalkan fitur chat yang ada jika ada sesuatu yang ingin disampaikan. Klik raise hand sebelum bertanya. Jadi, jika ada teman yang sedang menyampaikan sesuatu, jika kita juga ingin menyampaikan sesuatu, mari kita klik raise hand. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa karena terkadang ada sesuatu yang di luar kendali kita. Baik kakak-kakak, itu kesepakatan bersama, saya ingatkan kembali. Kemudian kakak-kakak, untuk tujuan dari sesi kita pada malam hari ini, itu adalah yang pertama kakak-kakak, kita semua dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka, serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, kita semua mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga, yaitu tujuannya kita semua mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design, kakak. Oke, itu tujuan dari sesi kita pada pertemuan malam hari ini. Nah, agenda kita di sesi ini, kakak-kakak, yang pertama adalah diawali dengan backward design. Kemudian yang kedua, pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Hampir sama, itu agenda kita kakak-kakak, tapi dimulai dari backward design. Oke. Untuk aktivitas pertama, backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK, kakak-kakak. Nah, untuk mengawali kita pada malam hari ini, menurut kakak-kakak, dari skala 1 sampai 10, kira-kira nih seberapa dalam kakak-kakak atau seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Kakak boleh tulis di kolom chat. Nah, dari rentang skala 1 sampai 10 menurut kakak pemahaman kakak tentang kurikulum PJOK berada di skala berapa kakak? 1 sampai 10 rentangnya. Oke, saya hentikan berbagi dulu. Saya tunggu di kolom chat, Kak. Kakak tulis rentang pemahaman kakak tentang kurikulum PJOK berada di mana? Saya masih tunggu. Di kolom chat ya, Kak. Ayo, mana kakak ini? Cuman rentangnya aja, Kak. Kakak mau bikin rentang dari 1 sampai 10, boleh rentangnya 10, boleh rentangnya 9, kakak. Kak Ponti, Kak Yovan, Kak Ardimin, Kak Richel, Kak Nestrida, sama Kak Javid. Oke, Kak Nestrida sudah bikin. Saya tunggu yang lain. Oke, Kak Richel udah. Kita tunggu yang lain. Oke, Kak Javid. Keren.
Kak Javid sudah, Kak Nestrida sudah, Kak Richel sudah, Kak Ardimin, Kak Ponti, sama Kak Yovan. Boleh di kolom chat. Ayo Kak. Oke, di mana ini Kak Ardimin, Kak Yovan, sama Kak Pontinya? Kita awali sama Kak Javid lah duluan. Oke Kak Javid, kenapa Kak Javid tulis 8? Nah, coba Kakak kemukakan Kak. Komentari Kak, posisi Kakak di posisi 8 Kak. Ya, rentang untuk kurikulum dalam pelaksanaannya di sekolah itu, kalau menurut saya pribadi itu 8 ya. Ini dikarenakan dalam pelaksanaannya itu telah terlaksana dengan baik. Nah, cuman di sana sininya masih banyak terdapat kekurangan. Nah, salah satunya diantaranya fasilitasnya yang di sekolah-sekolah kan. Sebagaimana kita mengetahui, pada umumnya sekolah kita di Kabupaten Kerinci, khususnya SD itu, perlengkapan itu pembaharuannya seolah-olah itu tidak ada lagi gitu. Nah, kita mau mengandalkan dana BOS juga tidak terlalu tidak terlalu difokuskan ke situ. Jadi alangkah sayang sekali satu sisi kita sudah mau berkontribusi lebih untuk pelaksanaan pembelajaran yang lebih baik. Satu sisi lagi sarana prasarannya kurang lengkap. Seandainya sarana prasarana sudah lengkap, mungkin nilainya lebih dari itu. Mungkin seperti itulah kira-kira Kak. Terima kasih. Oke, siap. Keren, luar biasa Kak Javid. Jadi Kak Javid dari rentang itu Kak Javid menilai diri Kak Javid menguasai masalah kurikulum itu di rentang 8. Keren, udah tinggi tuh Kak. Kak Nestrida, oke kita ke Kak Nestrida dulu nih. Rentang 7 Kak Nestrida, ayo beri komentar sedikit Kak Nestrida. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya menilai diri saya rentangnya 7. Itu memang fasilitas di sekolah kami memang sudah bagus semuanya. Cuman peserta didiknya ini, maklumlah namanya juga SMK, entah kenapa kita yang di daerah pelosok ini kurang minat ke SMK, lebih minat ke SMA kan. Jadi anak-anak yang ke SMK ini kebanyakan gimana ya cara bilang itu, anak-anak yang kurang mau sekolah di SMK gitu lah. Atau misalnya yang tidak lulus di SMA, sekolahnya ke SMK. Jadi kami sendiri itu sulit untuk benar-benar menerapkan kurikulum. Masalahnya mereka kadang di SMP mereka bilang mereka nggak belajar. Misalnya bola kaki kita ajarin gini, kami nggak tahu, kami nggak belajar, nggak pernah belajar. Jadi disitulah kewalahannya gitu. Jadi kurang dilaksanakan lah gitu kurikulumnya. Jadi kita seolah-olah kembali mengajar kayak di gimana ya, di SD misalnya kan baru memperkenalkan bola kaki, baru memperkenalkan bola voli gitu. Sedangkan kami itulah permasalahan kami Kak. Kalau fasilitas alhamdulillah lah udah bagus. Gitu Kak. Terima kasih Kak. Keren, luar biasa Kak Nestrida. Jadi menurut Kak Nestrida sama Kak Javid sih hampir sama, cuman beda konteksnya saja. Mungkin di segi penerapannya. Nah, namun kalau ditanya dari segi pemahaman, nah dari penjelasan Kak Javid sama Kak Nestrida sebenarnya saya sudah dapat lihat itu pemahaman Kakak tentang kurikulum gimana, cuman saja pengembangan atau di lapangannya gimana mengaplikasikan dari kurikulum yang sudah dibuat itu. Oke Kak Richel, nanti kita akan lebih bahas lebih dalam lagi kakak-kakak. Nah Kak Richel nih, gimana Kak Richel? Kak Richel juga bikin posisinya berada di 7 Kak Richel. Ayo Kak Richel. Oke siap, Kak Yovan angkat tangan sebelum Kak Richel. Silakan Kak Yovan.
Oh maaf Bu. Nggak apa-apa Kak Yovan. Oke, gimana Kak Yovan? Langsung nih Kak Yovan aja duluan. Kak Yovan, menurut Kak Yovan, apa namanya pertanyaannya, kira-kira dari skala 1 sampai 10, seberapa dalamkah pemahaman Kakak tentang kurikulum PJO Kakak? Oke, yuk udah. Saya belum dengar suara Kak Yovan nih. Nah, sekarang saya langsung tembak. Maaf ya Kak Yovan. Ayo, Ya ya ya. silakan. Ya Sip. nggak apa-apa Bu. Ya setahu saya di sekolah itu ya ini maaf dulu Bu. Ini Oke. saya agak tersinggung tadi sama Ibu Nes nih. Saya juga alumni Semkar situ Bu. Oke. Aduh aduh. Iya, iya. Ini dalam pemahaman betul yang disampaikan oleh Bapak Japit tadi kan di sekolah sekarang untuk Kabupaten Kerinci kan untuk pendanaan eh, apa tu alat olahraga tu sangat kurang Bu. Jadi minatnya seorang murid atau siswa itu agak berkurang Bu. Jadi kan netnya kadang nggak dibeli kan walaupun udah lama kayak gitu Bu. Oke. Terus? Jadi siswa ini agak sulit untuk pemahamannya untuk latihannya Bu. Oke. Terus? Kak Yovan? Jadi kayak gitu lah Bu. Oke, siap. Oke, tepuk tangan dong dulu buat Kak Yovan. Nah, buat Kakak. Ya, Ya, terima kasih Kak Bu. Yovan baru ya. Bukan jangan tersinggung ya. Kak Yopan dari SMK mana? Itu Jadi peristiwanya di SMK kami. ini Kak Nes, Itu saya satu ya? alumni SMK 2 Kerinci tuh di Bukit Tengah kan, alumni 2016. Oke, Oh, siap. iya, 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 iya. Ternyata ada yang reunian di sini ya, ada yang reunian di sini. Ya, terima kasih Bu. Oke, oke. Sebelumnya Kak Yovan, karena Kak Yovan baru gabung nggak apa-apa. Gini Kak Yovan, sedikit membenarkan di sini nanti untuk kedepannya kakak-kakak kita nanti kakak panggilnya kita semua panggil kakak ya. Jadi nanti kakak kalau ketemu andaikan kita beruntung kalau seandainya Pak Budi yang menghadiri kegiatan tatap muka kita atau kakak siapa kak atau Bu Nenden. Jadi kalau pas acara PKG PJOK-nya kita panggil kakak semuanya. Jadi supaya merasa awet muda aja. Awalnya memang terasa canggung tapi ya seperti itulah adanya Kak Yovan. Jadi manggil Nah, Kak Javid, manggil Kak ya Nesrida, siap Kak siap Nesrida. Kak. Ya siap. Sip. Terus untuk yang disampaikan sama Kak Yovan tadi, ya tentang ininya ya, tentang alumni SMK, ya Kak Nesrida dalam tanda kutip Kak Nesrida bukan mau membicarakan tentang bobroknya, bukan, tetapi ya kadang-kadang memang kenyataan di lapangan itu uh, kita tidak bisa memungkiri, namun ya kita sebisa mungkin untuk menghilangkan stigma-stigma yang seperti itu. Dan yang disampaikan Kak Yovan tadi itu sendiri sudah luar biasa. Nah, mari kita sama-sama menggali lagi pemahaman kakak-kakak semua tentang apa namanya PKG PJOK ini kurikulum gitu kakak. Oke, pada malam hari ini. Jadi izinkan saya kembali untuk Enggak, ini ada masih satu lagi nih. Tadi Kak Rangga selamat bergabung. Sebelum Kak Rangga ada Kak Richel. Kak Richel sudah menuliskan di posisi 7. Oke, Kak Richel ada? Iya ada Kak. Oke, silakan Kak Richel. Ya, baiklah. Kenapa saya buat K7? Oke. Mungkin pemahaman untuk yang pertama, kalau untuk fasilitas, alhamdulillah Kak. Kepala sekolah sangat mendukung. Sekolah termuda di Kabupaten Kerinci juga kan. Beliau guru penggerak juga dan sekolah penggerak juga kami Kak. Oke. Jadi untuk sarana-prasarana alhamdulillah lengkap. Paling di sini yang masih kurangnya itu untuk diri pribadi nih Kak. Untuk penerapan siswa. Gitu. Tentang modul kan. Modul pembelajaran.
kan nih banyak yang bisa diambil dari misalnya dari internet misalnya kan. Di sini ada tantangan sedikit untuk membuat persamaan di sekolah. Nah, itu supaya gimana siswa ini bisa mendapatkan atau tujuan pelajaran itu tercapai dengan baik pada siswa. Itu tantangan yang agak ada tantangan sedikit itu di sana itu Kak, di tentang modul bagaimana untuk menerapkan kepada siswa supaya siswa ini mudah untuk mendapatkan pembelajaran yang baik. Kalau dari segi fasilitas, alhamdulillah sekolah ini sangat baik. Itu. Jadi untuk fasilitas sudah lengkap, sudah sangat mendukung. Itu. Dan sekarang ada juga bantuan dari anak PPL. Kami SMP satu-satunya SMP yang dapat mahasiswa PPL dari Stekip, Kak. Jadi di sini kami setiap sore, bukan setiap sore ya, 1 minggu itu 2 kali. Ada terus kami buat pelatihan sore. Ekstranya ada voli, sepak bola, silat, dan dibantu dengan anak ya kakak-kakak dari PPL ya. Jadi itu saya lihat untuk sekarang antusias anak itu untuk olahraga memang sedang semangat-semangatnya. Mau semua ikut. Itu. Mungkin itu saja, Kak. Ya, terima kasih. Oke, luar biasa Kak Richel. Nah, apalagi sudah ada kegiatan-kegiatan di tempat Kak Richel sekarang. Tapi jangan ini aja ya Kak Richel, karena sudah ada guru yang sedang PPL di sana ya Kak Richel bebas tugas. Oke, sip, bercanda Kak Richel. Ya, kakak-kakak, izinkan saya berbagi kembali. Kakak-kakak semua sudah berbagi tentang tadi pertanyaan pertama itu dari pertanyaan pemantik dari pada malam hari ini, untuk awal malam ini pertanyaannya. Jadi ada yang di posisi 7, 8, tapi kalau saya sudah lihat kakak sudah percaya diri, sudah sangat percaya diri dan saya yakin kakak semua sudah mampu, sudah lebih dari separuh semua, berarti sudah mengikuti perkembangan juga kakak-kakak untuk pemahaman kakak tentang kurikulum PJOK. Baik sekali kakak-kakak. Oke, saya lanjutkan. Nah, saya kembali bertanya lagi kakak, ini pertanyaan kedua pada malam hari ini. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah menurut kakak? Oke, silakan kakak menjawab di kolom chat. Jadi pertanyaannya adalah apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Oke kakak, saya tunggu kakak jawab. Menurut kakak pribadi, boleh singkat saja kakak. Tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Oke, saya masih tunggu kakak. Apa kira-kira? Cara masuk ruang chat itu mana, Kak? Masuk ruang chat itu kakak Yovan pakai handphone atau pakai laptop kak? Pakai handphone, Kak. Oke, pakai handphone nggak apa-apa. Nanti kakak usahakan pakai laptop ya, tapi untuk malam ini nggak ada Jamboard sih. Sebenarnya boleh pakai Jamboard, tapi saya nggak pakai Jamboard malam ini. Kakak-kakak, Kak Yovan lihat kalau di HP itu apa titik 3 apa ya kalau lewat HP Ya, itu titik 3. ada kayak ya ada chat. Chat atau pesan coba kakak. Pesan dalam panggilan tu ya, Kak? Atau panggilan Iya, pesan dalam yap, benar. Di sana kakak. Nah, kakak tulis itu kak. Kakak tulis di pesan dalam panggilan itu. siap, Kak. Pertanyaannya saya ulang lagi,
Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Jadi menurut kakak semua, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Ayo, Kak Ardimin belum nih, Kak Ardimin belum muncul. Kak Rangges juga. Kak Ponti, ayo. Kak Richel, Kak Nestrida, Kak Javid juga bantu jawab di kolom chat. Belum muncul-muncul yang lainnya, kemana kakak-kakak yang lain? Apa pada malam mingguan sudah melupakan kegiatan Kak Rocky ada dapat musibah, jadi izin malam ini. Oke, Kak Yovan sudah nulis. Oke, Kak Richel juga sudah. Saya masih tunggu yang lain. Kak Yogi mungkin capek ada kegiatan ya, tapi belum ada kabar berita. Kak Hasbi juga belum masuk. Kak Zeka tadi sudah mau masuk ya, tapi kenapa tidak nongol-nongol lagi ya? Kemana Kak Zekanya? Oke, Kak Nestrida juga udah. Nah, saya mulai dari Kak Ardimin mana ini? Kak Ardimin, Kak Rangge, sama Kak Ponti belum memberikan jawabannya. Oke, Kak Yovan, silakan Kak Yovan duluan. Kak Yovan, kita tunggu yang lainnya menuliskan di kolom chat. Kak Yovan jelaskan, yang Kak Yovan tulis itu adalah Ya Kak. Jawaban dari saya itu Kak, membantu anak mengembangkan kebiasaan hidup jasmani sejak ini. Jadi kita harus mengajar mulai dari dini Kak. Oke, siap Kak Yovan. Terus dari Kak Richel, saya bantu bacakan ya. Tujuan pembelajaran PJOK di sekolah itu meningkatkan prestasi olahraga. Satu. Yang kedua, menstabilkan tingkat emosional anak-anak. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan jasmani anak-anak di sekolah. Oke. Terus dari Kak Nestrida, mengembangkan peserta didik secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani. Oke, luar biasa. Dari Kak Rangges, meningkatkan kebugaran jasmani dan menumbuhkan semangat anak-anak untuk hidup bebas ya. Luar biasa sekali semuanya kakak-kakak semua. Selamat bergabung Kak Andri. Baik kakak-kakak, itu secara singkat saja saya baca. Namun nanti saya akan banyak sekali pertanyaan malam ini ke kakak-kakak. Kakak-kakak akan saya ajak bercerita kakak-kakak. Jadi untuk pertanyaan ini saya bacakan dan dari Kak Yovan aja yang tadi yang membacakan jawabannya. Jadi saya lanjutkan dulu kakak-kakak. Nah, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kakak-kakak semua benar sekali, tidak ada yang salah. Jadi kakak-kakak, menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka tahun 2024, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga atau PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam pertama itu mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, baik itu keterampilannya, konsepnya, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri. Terus kompetensi dan kreativitas. Jadi benar tadi kakak-kakak sudah menjawabnya, tidak ada yang salah.
Jadi memang kita sebagai guru PJOK itu ada kakak yang sudah menjawab sejak dini, iya, supaya mereka dapat mengembangkan dan menerapkan serta mengevaluasi dari keterampilan konsep strategi semuanya yang mereka lakukan, termasuk dalam aktivitas kita sehari-hari. Kakak ingat ya, di SD itu bagi yang ngajar SD kelas 1 sudah diajarkan padahal mereka sudah tahu berjalan, tapi di materi lokomotor dan non lokomotor itu kan Kakak ulang lagi ajar nih cara berjalan yang benar seperti ini. Ini berjalan namanya ya lokomotor. Nanti Kakak akan mengajarkan posisi jalan. Lari padahal mereka sudah tahu. Nah, namun di situ ya Kak, itu kayak Kakak mengembangkan, menerapkan lagi, mengevaluasi lagi tentang konsep dan strategi mereka. Agar apa Kakak-kakak? Agar mereka berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani itu penuh kepercayaan diri sehingga kompetensi dan kreativitas mereka dapat meningkat Kakak. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Oke, Kakak-kakak semua tadi sudah ada yang beberapa yang jawab agar mereka hidup sehat dan aktif secara ditambahin dan aktif secara jasmani. Kakak-kakak semua sama sih kalimatnya. Benar sekali, saya rasa Kakak semua sudah baca modulnya. Oke, yang ketiga Kakak membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional. Oke, juga ada Kakak tadi yang jawab, poin 1, 2, 3 tadi siapa yang masalah emosionalnya, melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Oke, keren Kakak-kakak semua. Berarti benar nih tadi pemahamannya sudah, di-7 ke atas, eee, 2 jempol semuanya buat Kakak-kakak. Dan yang keempat, menanamkan apresiasi, mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat, sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Jadi ya, tujuan maksudnya, eee, tidak lain tidak bukan, kita sebagai guru PJOK memiliki peranan penting Kakak-kakak, jadi itu, untuk kita ingat dan kita resapi, apalagi seperti Kakak siapa tadi yang berbicara, hanya sekolah sudah optimal Kak, hanya saja yang masih kurang. Nah, jangan sampai, kita melihat kekurangan di diri kita. Sebenarnya Kakaklah sebagai aset utamanya di dalam PJOK itu Kakak, selain dari aset-aset yang lainnya. Gurunya itu adalah aset yang paling utama. Karena, tanpa seorang guru ya aset yang lain bagaimana akan berkembang gitu Kakak di dalam PJOK. Oke Kakak, saya next-kan. Mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Oke Kakak masih, berdiskusi ya, kita malam ini sistemnya santai Kakak, boleh siapin sambil ini minum atau silakan Kakak. Nah silakan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat Kakak-kakak. Oke kita di kolom chat aja, nanti kita, secara bergiliran ya Kakak. Nah terus pertanyaannya begini, terlepas dari kurikulum apapun Kakak-kakak yang sudah Kakak pernah terapkan atau yang pernah Kakak pelajari di bangku kuliah, apakah selama ini Kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Oke, saya tanyakan sekali lagi, saya bacakan sekali lagi pertanyaannya. Terlepas dari kurikulum apapun yang pernah Kakak ketahui atau yang pernah Kakak terapkan, apakah selama ini Kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan Kakak-kakak? Oke, santai aja Kakak-kakak tapi tetap, serius. Silakan Kakak, jawab di kolom chat Kakak-kakak, saya tunggu dulu ya. Atau kalau yang, ingin langsung menjawab boleh raise hand, kalau tidak, saya tunggu di kolom chat. Jadi nanti kita undi. Kalau ada yang bisa langsung nggak usah nulis di kolom chat, nanti langsung raise hand aja Kakak. Apakah Kakak selama ini sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran?
dan menjadikannya sebagai acuan kakak dalam mengajar. Begitu kakak. Oke, ada yang raise hand? Belum ada nih. Kak Ardimin boleh? Mana Kak Ardimin? Belum dengar suara Kak Ardimin malam hari ini. Oke, sambil nunggu nanti kita pakai ini ya untuk seterusnya. Saya pakai roda-roda aja ya Kak ya. Kita santai aja kakak, namun materinya sampai dan kakak jangan merasa terbebani, nggak apa-apa. Silahkan kakak tulis di kolom chat kakak. Saya bacakan sekali lagi. Jadi pertanyaannya, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak sudah memahami dengan baik tujuan dari mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan kakak-kakak? Jadi sebagai acuan apa kak? Misalnya katanya, iya sebagai acuan kakak dalam mengajar. Jadi kakak udah benar-benar memahami nih. Jadi acuan kakak dalam tujuan pembelajaran itu, dalam mengajar itu adalah tujuan pembelajaran yang sudah kakak buat gitu. Atau yang sudah kakak tetapkan. Mana ini? Belum ada. Yang menulis Kak Richel, Kak Ponti, Kak Javid, Kak Nestrida, Kak Yovan. Ayo mana nggak ada yang buka on kamera lagi. Ini udah kesepakatan. Ayo dong kakak-kakak. Semangat. Apa karena malam ini malam minggu jadi kurang semangat? Ada yang belakang sedang narik-narik. Ini malam minggu. Ayo keluar kakak-kakak. Ayo, mana kakak ini? Secara lisan aja nih. Saya belum dengar suara Kak Ardimin. Kak Ardimin, mana Kak Ardimin? Oke. Sip, saya ulang tampilkan. Ini Kak Javid. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan kakak-kakak? Itu Kak. Oke Kak, apakah kakak apakah belum ini kita pakai ice breaking dulu ini kakak-kakak? Kenapa ini pada belum connect dan nggak fokus semuanya kakak-kakak? Kak, Oke, Kak. Halo. iya Kak. Ya, coba menjawabnya lah, biar Oke, terisi, ya kan? oke, sip. Silakan Kak Javid. Mudah-mudahan sesuai dengan pemahaman, ya kan? Oke, Mungkin siap. kakak-kakak lain itu, apa namanya, masih sibuk mungkin ya, Iya, kenapa malam atau ini terlalu seperti dipendam gitu. bawaannya malam ini sepertinya lemah sekali. Yuk semangat kakak-kakak semua. Sip, silakan Kak Javid, lanjut. Baik, kakak semuanya, izinkan saya mencoba menjawab pertanyaan dari
yang dipaparkan tadi terkait dengan bisa ditampilkan ulang Kak pertanyaannya. Oke. Ditampilkan. Itu Kak. Ya, terima kasih. Baik, yang mana pertanyaannya adalah, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak atau Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran yang menjadi sebagai acuan? Baik, sebelumnya saya ingin mengemukakan terlebih dahulu, terlepas dari kurikulum kita selama ini, saya sebagai guru lebih kurang dari 2013 sampai saat sekarang ini, jadi guru, sudah merasakan pertukaran kurikulum yang ada di Indonesia. Mulai dari kurikulum pertama kali dulu tuh kurikulum 13, kemudian sampai saat sekarang ini kurikulum yang diterapkan KTSP 13 kan kurikulum Merdeka. Terlepas dari semua itu, mana fotonya tadi? Terlepas dari semua itu, tujuan utama dari pembuatan atau kurikulum itu adalah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 95, tujuan pertamanya yang pertama adalah mencerdas kehidupan bangsa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kurikulum yang dibuat ini satu tujuan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan memintarkan tapi mencerdaskan. Kemudian dalam pelaksanaannya itu, yang mana pertanyaannya tadi, yang sebagai acuan dalam gimana tadi Kak? Pertanyaan tadi sama ini. Ini Jadi masih saya tampilkan. Apakah kadang-kadang selama bingung. ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran? Maksudnya Oh ya. tujuan mata pelajaran yang sudah kakak buat itu apakah kakak sudah memahaminya dengan Oh baik? ya. Dan Ya. menjadikannya sebagai acuan. Maksudnya acuan kemana? Acuan dalam kakak ngajar gitu Kak. Iya. Dalam pelaksanaannya, saya pribadi, mungkin teman-teman kakak-kakak semua seperti itu juga dalam pelaksanaannya, pemahaman saya terhadap khususnya dalam kurikulum Merdeka pada saat sekarang ini, alhamdulillah di Kecamatan Danau Kerinci Barat ini ada beberapa kali dilaksanakannya KKG untuk penerapan tentang kurikulum 13, mulai dari pembuatan modul ajarnya, di mana terhadap pendidikan CP, ATP dan lain sebagainya itu sampai dalam pelaksanaannya, sampai ke PMM kan, kalau kurikulum Merdeka. Dalam pelaksanaannya itu, saya pribadi sudah cukup, tapi belum dalam artian itu belum sepenuhnya tahu, sudah cukup memahami. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam pelaksanaannya, acuan pertama saya dalam penerapan pembelajaran di sekolah itu mengacu kepada yang pertama itu modul ajar terlebih dahulu. Dalam modul ajar itu terdapat terdapat tujuan yang akan dicapai. Jadi dari tujuan itulah acuan saja apa saja yang ingin indikator-indikator yang ingin dicapai dalam suatu pembelajaran. Salah satu contohnya, seandainya saya melakukan pembelajaran tentang permainan bola besar, sepak bola. Dalam pelaksanaannya itu tentu ada tujuan yang ingin dicapai. Mungkin dalam permainan bola sepak bola misalnya, tujuan yang ingin saya capai ada 4. Teknik dasar, misalnya teknik dasar passing, dribbling, controlling, kemudian dengan heading. Keempat ini untuk mencapainya itu sesuai dengan apa yang saya terapkan terlebih dahulu dalam modul ajarnya. Jadi dalam pelaksanaannya sesuai dengan sintak-sintak yang sudah dibuat. Saya tidak langsung saya memahami dalam hal pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi. Mungkin itu Kak. Mungkin ditambah dengan kakak-kakak yang lainnya yang lebih mengerti lagi gitu. Terima kasih. Oke. Kita beri tepuk tangan dong buat Kak Javid. Luar biasa pemahaman Kak Javid. Jadi Kak Javid sudah mengutarakan. Nah, ayo Kak Nestrida, jangan tepuk tangan aja nih yang lain. Kak Richel juga ayo berikan pandangan kakak yang lainnya. Nah, gimana kalau menurut kakak yang lain? Itu tadi menurut Kak Javid bahwa Kak Javid sudah
menjalankan. Jadi saya ambil kesimpulan intinya dari Kak Jafid. Kak Jafid sudah mempelajari, Kak Jafid sudah mencoba menuangkannya. Setelah Kak Jafid memahami, Kak Jafid sudah menuangkannya di dalam rancangan pembelajaran Kak Jafid dan Kak Jafid sudah menjadikan itu sebagai acuan dalam pembelajaran. Gimana kakak-kakak yang lain? Ayo, ada yang mau raise hand? Siapa duluan kakak-kakak? Kak Richel? Kak Nestrida, Kak Ponti, Kak Ilvan, Kak Ardimin, kakak siapa nih? Oke, Kak Nestrida, sip. Silakan Kak Nestrida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kurikulum ya Kak. Kalau masalah kurikulum, ini kalau menurut kami sendiri, untuk komentarnya ya Kak, kalau kurikulum Iya, itu sudah ini. harus sesuai Ini dengan Kak. gimana ya? Harus sesuai dengan sekolah gitu Kak. Contohnya Oke, misalnya di sip. sekolah disesuaikan kurikulum di sekolah. Kayak sekarang kan, untuk modul PJOK misalnya untuk SMK, di situ termasuk ada pembahasannya tentang softball. Sedangkan softball kita sama sekali tidak ada fasilitas. Contohnya kalau di Kerinci entah di Jambi ada, mungkin di kota kan nggak pernah ketemu gitu. Sebaiknya diganti dengan permainan lain atau dengan yang ada di misalnya di daerah kita, atau bisa diganti dengan permainan daerah atau apa gitu. Selama ini sih itu sih, walaupun kurikulum K13 atau kurikulum Merdeka, kalau menurut kami sendiri harus disesuaikan dengan tempat sekolahnya gitu. Jadi untuk sebagai acuan, ya kalau yang lain udah pas sih, cuman yang itu aja mungkin ada softball yang belum ada, atau di tempat pergunungan mungkin nggak ada kolam renang misalnya, disesuaikan dengan tempatnya gitu Kak. Terima kasih Kak. Oke, siap. Beri tepuk tangan dong buat Kak Nestrida. Nah, jadi kakak-kakak semua, kurikulum itu, nah di kurikulum Merdeka, oke sebelum saya jelasin dah, nanti sebelum saya kuatkan kakak-kakak. Oke, masih ada kakak yang lain, yuk kakak yang lain, Kak Yovan, Kak Ponti, Kak Ardimin belum ada suaranya dari tadi. Mana Kak Ardimin? Kak Ardimin? Saya belum dengar suara Kak Ardimin. Mana Kak Ardimin? Kak Andri? Kak Andri juga belum nih, Kak Andri. Kak Ponti juga belum ada suaranya. Ini pada off kamera semua, jadi nggak tahu saya kemana ini kakak-kakaknya. Apa saya aja nih yang komat kamit? Ayo Kak Ponti, dengar suara saya Kak Ponti. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan dah ininya, berbagi layar saya terlebih dahulu sambil saya kuatkan kakak-kakak semua. Yang kakak semua sudah sampaikan tadi ada Kak Jafid sama Kak Nestrida. Baiklah kakak-kakak, tadi tentang terlepas dari kurikulum apapun, jadi kita nggak berbicara masalah kurikulum yang sekarang maupun dengan kurikulum yang sebelum-sebelumnya. Untuk pertanyaan ini khususnya, jadi apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Kak Jafid sudah menjawab, Kak Nestrida juga sudah menjawab. Jadi kakak-kakak, nah untuk yang pertanyaan tadi, kakak-kakak kalau masalah tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan itu kembali ke pribadi gurunya masing-masing. Jadi kita jangan hanya membuat tujuan, namun tidak dijadikan sebagai acuan dalam pembelajaran. Itu satu. Terus yang kedua, tentang apa yang sudah disampaikan oleh Kak Nestrida tadi, kalau terkhusus, jadi saya ingin mengomentari sedikit, terkhusus untuk yang tidak
Maksudnya tidak ada fasilitasnya di dalam di tempat, di kondisi sekolah masing-masing. Kalau untuk kurikulum yang kita pakai sekarang, Kakak-Kakak, sekarang di sini ada dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Nah, larinya kan ke sini, Kakak-Kakak. Tadi Kak Nestrida tadi sudah menyampaikan, ada, sebagian sudah, namun sebagiannya masih kayak tidak bisa dilaksanakan dengan baik, dengan sempurna. Oke, Kakak-Kakak, khusus nih gitu ya, Kak, khusus di kurikulum merdeka saat ini. Jadi Kakak, kita memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir dari pembelajaran. Nah, untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP. Jadi sudah ditetapkan CP-nya ya Kakak-Kakak semua, sudah diturunkan ke CP, capaian pembelajaran yang sudah disinggung oleh Kak Jafid tadi, dan mempersilahkan. Nah, mempersilahkan kita sebagai guru di satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam tujuan pembelajaran. Jadi kalau seandainya di tempat Kakak tadi kayak yang disampaikan oleh Kak Nastrida, eee, kan di gunung tuh Kak nggak ada ini, tidak ada mau gimana kalau masalah renang, setidaknya Kakak sudah tuangkan ke tujuan pembelajaran Kakak, Kakak sesuaikan. Mereka tahu, mereka paham, sedikit saja ilmunya sudah cukup, tapi tujuan pembelajarannya situ sudah Kakak jelaskan begitu. Tidak sampai mereka harus Kakak, bisa mempraktekkan dan segala macam. Mungkin hanya sebatas teori kalau memang bisa, seandainya Kakak memfasilitasi mereka turun gunung, ya itu nggak masalah. Tetapi kalau memang seandainya tidak bisa, Kakak sudah bisa menurunkan dari CP itu. Karena di Kurum Merdeka sekali lagi, memang pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP, namun mempersilahkan kita untuk menurunkannya lagi ke dalam tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran tentu saja kita harus sesuaikan dengan situasi dan kondisi tempat kita masing-masing. Itulah dari awal-awal kita diajarkan, eee, adanya cara berpikir asset based thinking. Dengan arti kata Kakak diajak untuk mengenali aset-aset yang ada di lingkungan sekolah kita, gitu. Nggak mungkin pula lah seorang guru itu sampai mati-matian memang, harus ini kan Kak, apa namanya, membuat kolam renang memang karena keterbatasan. Nah, gimana caranya seorang guru pandai-pandai membuat atau menurunkan CP itu ke tujuan pembelajaran sekali lagi, sesuaikan dengan lingkungan kita masing-masing. Tetap memanfaatkan aset yang ada, Kakak. Tapi jangan sampai tidak begitu. Tapi kalau seandainya memang memungkinkan atau tidak, sama sekali tidak mungkin, itu nanti sesuaikan dengan kurikulum. Jadi sebelumnya kurikulum itu dibuat apakah Kakak di sekolah masing-masing sudah diajak oleh kepala sekolah untuk membuat kurikulum bersama? Jadi sebenarnya di awal sebelum kita belajar, itu kita duduk bersama Kakak-Kakak, membuat kurikulum, namanya KOSP sekarang. Kalau sekarang udah nggak ada ininya ya lagi ya, kayak kurikulum itu dibuat bersama di kurikulum merdeka, duduk bersama apa di PJOK, apa yang masuk, apa yang semestinya itu dikaji dulu, baru ditulis di kurikulum dan disahkan oleh pemerintah kabupaten kita. Setelah ditandatangan, disahkan, nah baru jalan. Sebenarnya alurnya Kakak. Namun kita memang masih banyak yang mengadopsi saja yang dari pusat. Tapi sesuai jalurnya seharusnya dibuat dulu, duduk bersama, kalau misalnya ada, perwakilan dari, apa namanya, orang tua, nah itu pun duduk bersama orang tua juga, masukan dari tokoh masyarakat juga, semuanya membuat kurikulum bersama. Yang wajibnya adalah guru-gurunya, Kakak. Oke, Kak, saya lanjutkan, sudah panjang lebar, melebar. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Nah, karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Nah, itu tadi Kakak. Jadi, jangan lupa gitu, kalau memang kita ingin memastikan agar pengajaran itu benar-benar maksudnya,
mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kakak tetapkan dan sudah kakak sesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Jadi jangan sekali-kali kita langsung fokus atau terlalu fokus dengan materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan oleh murid kakak. Namun, itu kan sebelum pembelajaran kakak sudah menyampaikan nih tujuan pembelajarannya apa gitu. Jadi memang untuk setiap ada kegiatan monitoring atau kita dipantau saat mengajar itu pasti yang ditanya itu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran belum? Nah, itu seperti yang di slide-slide ini Kakak itu sudah dibuat oleh pemerintah. Nah, tujuan dari malam ini apa gitu? Supaya fokusnya kita tidak melebar kemana-mana, tidak hanya fokus ke langsung materinya ini. Ya. Jadi tujuan intinya setidak-tidaknya maksudnya tujuan intinya itu harus kayak sampai target kita gitu Kakak. Itu ya Kak, salah satu contohnya. Oke. Nah, kita mulai nih Kak, proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Jadi ada namanya backward design ini Kakak-kakak rancangan pembelajaran itu menggunakan metode backward design. Nah, yang pertama itu tahapannya melalui 3 tahap. 1 mengidentifikasi capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua menentukan metode penilaian. Yang ketiga merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Oke, itu 3 Kakak. Jadi tetapkan atau mengidentifikasi dulu capaian pembelajaran, tentu nanti Kakak akan menentukan tujuan pembelajarannya. Kemudian yang kedua, baru Kakak tentukan metodenya dulu dalam penilaian Kakak. Metode penilaian apa yang Kakak atau instrumennya dulu nih Kak. Apa sih penilaian yang akan Kakak lakukan dari tujuan pembelajaran tadi? Barulah Kakak merencanakan pengalaman atau rancangan belajar serta strategi yang akan Kakak ambil di dalam proses pembelajaran. Itu namanya backward design Kakak-kakak. Oke, Kakak-kakak. Di sini ada pesan kunci. Nah, pesan kuncinya apa? Jadi, backward design itu merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Nah, di backward design ini sendiri, itu juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Itu pesan kuncinya Kakak. Oke, Kakak-kakak, sebelum kita masuk ke aktivitas 2, saya mau Kakak-kakak memberikan sedikit ini sudah ada di LMS juga Kakak-kakak masalah backward design. Soalnya Kakak akan buat tugas ini nanti Kakak, membuat rancangan pembelajaran yang memakai metode backward design. Nah, sebelumnya saya pengen Kakak memberikan tanggapan. Oke, kita santai tapi tetap ini ya Kak, tetap harus mengerti, jangan pula terlalu tegang Kakak-kakak. Ayo nih Kak Yovan, yuk gimana? Ngerti nggak sudah baca LMS belum Kakak? Tentang backward design. Atau ada yang mau bertanya, silakan boleh raise hand, karena itu nanti akan masuk ke tugas Kakak-kakak itu Kakak. Atau mungkin sudah baca di LMS. Nah, udah paham Kak, pandangan saya seperti ini, boleh silakan. Selain bertanya, maksudnya selain ini yang maunya saya itu bukan bertanya sih, yang lebihnya itu Kakak-kakak ini, memberikan tanggapan. Ayo Kak. Ayo Kak Javid. Kak Javid sudah ini ya, udah baca LMS ya Kak Javid? Atau ada Kakak, saya pancing nih sedikit, atau ada Kakak yang sedang melaksanakan PPG yang sedang melaksanakan PBG itu, kebayang nggak itu ngarahnya kemana? Mirip dengan apa itu kira-kira Kakak backward design itu?
Atau kalau Kakaknya terlalu sibuk ini sehingga tidak sempat membaca LMS? Oke. Ayo Kak. Kak Ponti? Ada? Saya nanti kalau ini langsung ini nanti marah lagi Kak Nesrida sama Kak Jafid. Ayo kakak yang lain. Kak Ponti? Kak Ardimin? Masya Allah, tabarakallah. Ayo kakak-kakak, gimana? Jadi paham ya masalah backward design ini kakak-kakak? Oke, kalau udah paham, saya next nih. Kak Jafid, bisa ya Kak Jafid? Backward design ini? Gimana menurut Kak Jafid itu backward design ini Kak Jafid? Gimana Kak? Gimana backward design ini sudah paham Kak Jafid? Paham sih, cuman seutuhnya paham tuh belum Kak ya. Oke, gimana itu kira-kira Kak Jafid biar kawan-kawan juga sepaham dengan Kak Jafid gitu Kak? Bisa ditampilkan Kak, apa namanya paparan terakhir tadi. Oke. Kadang-kadang faktor umurnya misfokus Kak kan? Oke, Kepala 2, siap kepala Kak. 3 lagi kan? Oke, ini Kak, sip, silakan. Apa sih bedanya dengan yang biasa-biasa itu Kak? Modul ajar atau RPP atau rancangan pembelajaran, bedanya sama yang biasa-biasa itu apa gitu Kak? Kalau menggunakan backward design ini. Baik, saya coba apa namanya memaparkan pemahaman saya kakak-kakak semuanya ya. Kalau salah nanti silakan dikoreksi. Kebetulan dalam pemahaman tentang backward design ini dalam modul PPG UBD itu understanding by design itu terdapat pemahaman tentang backward design. Jadi dalam pemahaman yang saya tangkap itu backward design ini kita dalam pembuatan perangkat ajar itu ataupun sistem pembelajarannya itu kita kembali ke belakang dulu gitu, kembali lagi ke belakang dalam saya lupa tuh Kak, modulnya di mana lagi itu kan, lewat modul tentang itu kembali ke belakang, kemudian kita buat rancangannya itu terdiri atas tiga rancangan. Yang pertama itu lupa Kak. Yang pertama itu apa dulu ya? Boleh tengok dikit nih Kak, boleh udah? Oke. Tunggu bentar Kak. Mudah-mudahan bisa memberi jawaban ya. Ya. Tunggu bentar Kak. Ini di slide sudah ditampilkan. Oh ya. Jadi dalam pelaksanaan itu di bagian tunggu bentar Kak, salah saya menyampaikan. Jadi dalam backward design itu kita merancang pembelajaran itu dengan flashback ke belakang dulu gitu, menentukan kalau salah itu apa dulu tujuan ya. Yang pertama itu tujuan pembelajarannya, kemudian yang kedua itu bisa dibantu dikit Kak, lupa Kakak. Yang Ini kedua itu menentukan metodenya. Oh, cepat pada ada ya, menentukan metode pembelajarannya, kemudian yang terakhir itu strategi atau kegiatannya yang akan dilaksanakan. Nah, kemudian dalam ketiga hal ini sesuai dengan pemahaman dengan judulnya backward design, didesain mundur gitu. Nah, dengan tujuannya ke depannya akan lebih baik dari proses tahapannya. Salah satu contohnya misalnya lah pelaksanaannya kan
kita menentukan tujuannya terlebih dahulu. Sudah menentukan tujuannya, kita menentukan metodenya. Metode apa yang bagus untuk diterapkan dengan situasi dan kondisi peserta didik yang demikian, seperti itu. Kemudian kita kaitkan karena di kurikulum Merdeka ini dititik beratkan itu dalam proses pembelajaran itu diusahakan untuk penerapan pembelajaran diferensiasi, yaitu pembelajaran yang sifatnya mencakup seluruh keragaman siswa yang ada di dalam kelas. Bagaimana itu? Kan siswa itu mempunyai kecerdasan itu 3. Yang pertama itu kecerdasan visual, kemudian kedua itu kecerdasan lupa 3 kecerdasan itu. Anak itu cerdas dalam melihat tontonan yang pertama, anak itu cerdas dalam sistem mendengar yang kedua, kemudian ada itu cerdas dalam sistem membaca cepat, membaca dengan cerdasnya. Jadi itu dikaitkan dalam 3 desain ini. Nah, kemudian dalam hal yang ketiga itu dikaitkanlah gimana strategi yang bagus dalam penerapannya. Tidak kalah penting tadi kita terapkan diferensiasi tadi. Tujuan akhirnya adalah tidak lain tidak bukan proses pembelajaran itu untuk mencapai tujuan ataupun capaian pembelajaran ditetapkan tadi. Sehingga proses pembelajarannya itu terjadi efektif, kemudian maksimal dalam prosesnya. Lebih kurang seperti itu, Kak. Kalau salah kakak lain yang menambahin. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dong buat Kak Javid. Oke, Kak Rachel udah tepuk tangan, Kak Nesrida udah tepuk tangan, Kak Ardimin mana tepuk tangan dong, Kak Ardimin, Kak Ponti, Kak Rangges, Kak Andri. Oke, ya tadi sudah dibantu jelasin sama Kak Ketua kelas nih, nanti marah nih Ketua kelas, masa ya Ketua kelas terus yang harus menghandle. Oke, mudah-mudahan nanti semuanya nggak ada yang jaim-jaim lagi ya. Yuk semuanya jangan takut salah, tidak ada yang salah saat mengemukakan pendapat. Kita boleh berpendapat kakak-kakak, oke. Benar sekali yang sudah disampaikan oleh Kak Javid. Jadi Kakak, di modul PPG Kakak bagi yang sudah ikut PPG atau yang akan ikut PPG di piloting 3 berarti sudah mulai tuh, buka-buka modul. Jadi ada, UBD di awal modul 1 itu, topiknya topiknya. Jadi Kakak mirip dengan nama lain, mirip sih bukan nama lain, mirip dengan backward design. Nah maksudnya Kakak sudah disampaikan sama Kak Javid, dia mundur ke belakang. Maksudnya Kakak, kan kalau di rancangan, di modul ajar atau di RPP yang biasa Kakak rancang, itu kan penilaiannya di bawah ya Kak. Maksudnya sudah kegiatan pembelajaran baru bawah tuh, penilaian atau asesmen. Nah baru tuh Kakak bikin asesmen di bawah. Asesmennya itu dibawa setelah kegiatan pembelajaran. Nah, namun di backward design ini Kakak nanti akan, eee, membuat atau merancang sebuah rancangan pembelajaran atau sebuah modul ajar, sebuah RPP boleh nanti diserahkan kepada Kakak, apapun bentuknya namanya saya tidak ingin menyalahkan. Nah, itu jadi Kakak yang pertama itu tujuan pembelajaran yang Kakak tentukan. Jadi apa langsung tujuan pembelajaran, Kak? Yang lainnya seperti kalau saya bikin modul ajar itu kan ada, ada bagian-bagian yang untuk informasi umum, untuk ini, itu silahkan. Namun di, bagian-bagian intinya seperti tujuan pembelajaran, sudah ada CP, boleh di bawah CP itu Kakak, masukkan tujuan pembelajarannya secara terinci. Boleh nanti tujuan pembelajaran itu Kakak sesuaikan lagi dengan, sistem ABCD juga boleh Kakak-kakak. Nah setelah itu baru biasanya kan Kakak itu kalau kita itu bikinnya kan langsung bikin kegiatan pembelajarannya apa, kegiatan mulai dari pembukaan, eee, kegiatan inti, penutupan. Nah nanti terakhir setelah itu baru asesmen atau penilaian. Ini bukan, tetapi asesmennya dulu. Berdasarkan dari tujuan, Kakak menentukan metode penilaian Kakak apa. Gimana cara Kakak untuk menentukan penilaian dari tujuan yang sudah Kakak tetapkan. Nah itu di backward design. Setelah Kakak menentukan penilaian, baru Kakak merancang kegiatan pembelajarannya. Jadi itu yang dijelaskan oleh Kak Javid tadi. Jadi kita melihat ke belakang, oh kita lihat ininya dulu,
penilaiannya apa nih dulu. Nah, baru tujuannya. Tentukan penilaiannya gimana, baru kegiatannya. Bukan lagi kegiatan dulu baru menentukan, oh dari kegiatan ini sistem penilaian yang cocok seperti ini, bukan. Tetapi sistem penilaian yang Kakak mau itu apa, itu yang Kakak tentukan dulu setelah tujuannya, baru nanti terakhir kegiatan pembelajaran. Itu ya Kakak. Semuanya, pesan kuncinya tadi sudah saya bacakan. Saya bacakan ulang, backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Jadi backward design ini juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Oke kakak-kakak, kita masuk ke aktivitas 2 kakak. Menyusun program PJOK kakak-kakak. Oke, nah tadi kakak semua. Oke. Sebentar. Saya belum buka ini. Oke, Kak. Salah saya tidak buka. Aktivitas kedua, penyusunan program PJOK kakak-kakak. Nah, kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar definisi di bawah ini? Kakak boleh jawab ya. Saya nggak lihat kakak jawab apa enggak ini. Pakai bersuara ya, Kak. Benar-benar. Semuanya boleh serentak sih. Oke, kalau benar kakak bilang benar, kalau salah kakak bilang salah. Manakah yang benar definisi di bawah ini? Yang pertama kakak, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Ini benar apa salah kakak? Bagi yang lihat saya ini udah ngintip nih jawabannya tadi. Gimana kakak-kakak? Menurut kakak benar atau salah kakak? Ayo kak, on mic. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar atau salah pernyataan ini? Salah. Salah. Yang lain? Samakah? Oke, benar. Jawabannya benar. Maksudnya jawabannya benar itu benar kalau pernyataan ini salah. Jadi kurikulum bukan hanya merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan ya kakak-kakak. Banyak gitu. Oke. Pernyataan atau definisi yang kedua. Oke. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Benarkah atau salah kakak-kakak? Kalau buku teks peserta didik dapat dikatakan sebagai suatu kurikulum. Benar atau salah? Kak Nestrida, Kak Javid, Kak Ponti, Kak Ardimin, semuanya gimana? Benar? Masih salah ya? Masih salah. Yang lain? Ada yang jawab benar? Salah, Kak Kak. Nestrida? Salah juga. Kak Nestrida salah. Kak Yopan? Oke, saya buka udah nggak mau on mic juga nggak mau. Oke, benar jawabannya masih salah. Karena buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum, ya bukan ya. Oke, sip. Lanjut Kakak. Pernyataan ketiga atau definisi ketiga. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Benar atau salah? Ayo. Kenapa belum ada yang bersuara? Saya nggak bisa lihat kakak-kakak nih kalau saya lampirannya penuh. Benar. Benar, Kak Javid benar. Kak Nestrida? Benar, Kak Ardini? benar. Benar. Kak siapa yang benar ini? Kak Richel? Benar, Kak. Benar, Oke, Kak. benar. Oke. Ternyata benar ya, Kakak tadi jawab yang poin 7 pemahamannya ke atas, sudah berarti pemahaman Kakak tentang kurikulum sudah lebih. Oke, tepuk tangan buat kita semua Kakak-kakak, buat Kakak-kakak semua sudah hebat. Next Kakak-kakak, saya lanjutkan. Oke, Kak.
Di sini kakak-kakak saya sampaikan, kakak juga sepertinya sudah, ini saya kuatkan lagi, sudah baca LMS, kakak sudah pengetahuannya sudah, bisa, tapi saya kuatkan lagi kakak-kakak, komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Nah, komponennya apa Kakak? Yang pertama struktur kurikulum, yang kedua capaian pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran dan asesmen. Itu muatannya Kakak, komponennya. Yang keempat, penggunaan perangkat ajar. Yang kelima, kurikulum satuan pendidikan. Nah, komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian, pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Jadi memang berangkat dari benar karakteristik satuan pendidikan kita masing-masing di sekolah, visi misi sekolah kita. Kalau misalnya memang ada visi misi yang kayak sesuatu yang beda dari sekolah lain, itu memang harus ditampilkan. Apakah ke seluruh materi? Benar. Iya, karena itu harus terlihat, harus diwujudkan. Nah, namanya juga kurikulum ya, Kak, seharusnya. Oke, Kak. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Nah, kenapa? Jadi kan tadi saya bilang disesuaikan dengan satuan pendidikan. Jadi kenapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Itu kenapa? Agar bermakna, Kakak-kakak. Sehingga kurikulum operasional satuan pendidikan itu dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Jadi benar seperti yang dikatakan Kak Nestrida tadi. Kalau misalnya fokusnya di dataran tinggi itu mau berenang, ya susah untuk mendapatkan yang maksimalnya. Tetapi kalau di daerah yang, seperti yang di danau, mau memfokuskan tentang hal-hal yang lain, tapi lebih fokus ke yang bisa itu, maksudnya karena mereka punya asetnya, punya wadahnya. Jadi itu Kakak, ini bisa menjadi kabar gembira, Bapak dan Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Karena ya memang seperti itulah mereka akan hidup di situ, Kakak. Namun, tetap Kakak kalau misalnya seandainya di sekolah itu misalnya sudah kesepakatan harus disampaikan, ya sebatas mana penyampaiannya itu. Setidaknya peserta didik kita mengerti, memahami. Cuman baru sampai di situ pemahamannya begitu, Kak. Untuk yang lainnya baru Kakak tingkatkan. Oke, Kak? Next, mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Nah, itu tadi saya sudah sampaikan kakak-kakak semua, memang di sini, apa namanya, kakak-kakak kita semua untuk malam ini disuruh bercerita, bercerita dan bercerita lagi mengungkapkan pendapat, tapi karena saking banyaknya yang ini silent, tapi saya terpaksa. Nah, saya mau, bikinnya di ini aja, Kakak nulisnya di, Jamboard aja Kakak, di ini aja, Figma aja. Jadi Kakak boleh menuliskan, mengembangkan fokusnya di sana, karena pada ragu-ragu nanti satu aja perwakilannya yang akan berbagi. Oke Kakak, mari berbagi cerita pada saat kakak-kakak, bapak ibu di sini menyusun kurikulum PJOK. Di mana pertanyaannya pertama Kakak, bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Yang kedua, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Yang ketiga, bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Oke, Kakak, itu 3 pertanyaan. Saya bagikan linknya dulu, Kakak. Oke, jadi saya kasih waktu Kakak berpikir, tidak langsung menjawab berbaginya. Supaya kakak-kakak. Oke, karena
kakak-kakak ini, Kak Yovan nggak pakai laptop, jadi susah. Oke, kita manfaatkan kolom chat aja. Oh, tadi sudah memanfaatkan kolom chat, sayanya yang tidak ngeh. Oke, Kak Rangga sudah salah, Kak. Benar, Kak. Oke, kita manfaatkan kolom chat. Saya ini kan soalnya di kolom chat ya, Kak. Nanti Kakak jawabnya di kolom chat aja. Karena supaya saya tahu tadi Kak Yovan nggak ini tidak pakai laptop. Jadi susah. Nah, supaya tidak ada alasan untuk tidak menjawab. Oke, Kak. Nah, itu nomor 1. Oke, Kakak boleh bikin 1, nggak usah ulang bikin soalnya. 1 apa, 2 apa. Oke, boleh Kakak mulai berpikir jawabannya. Atau misalnya ada kakak-kakak yang mau langsung, boleh. Semuanya tapi wajib semuanya jawab. Mau di kolom chat atau langsung open mic. Oke, itu nomor 2. Nomor 3. Ya, Kak. Ctrl C. Oke, sip. Sudah saya buat semuanya. Nanti kalau saya mau berbagi-bagi, nah itu Kak Yopan nggak bisa. Oke, tulis di kolom chat aja, Kak. Yang nomor 1, gimana jawaban Kakak? Kalau ada yang mau raise hand, saya persilahkan. Berarti kakak yang sudah berbicara tidak usah menulis lagi di kolom chat. Oke, saya tunggu ya, Kak. Kak Ardimin ya yang keluar. Kemana? Apakah karena malam minggunya? Kak Andri. Silakan Kak Andri. Keluar pula Kak Andrinya. Yuk kakak-kakak, masih saya tunggu ya. Tenang aja, saya kasih waktu buat ngetik. Kak Yopan boleh di kolom chat ya. Saya nggak pakai Figma, Jamboard. Oke, saya kasih waktu buat ngetik.
Waduh, ini mana ini? Belum ada satupun yang mengetik ini. Ayo kakak, ada yang bisa raise hand? Boleh dong langsung raise hand aja. Pertanyaannya ada di kolom chat tuh. Ayo kak, on kamera ya. Ini pertanyaan yang apa ini untuk malam ini? Kakak ini terlalu banyak pertanyaan malam ini. Iya benar, tapi bukan dari saya. Ini memang sudah diarahkan dari pusat kakak-kakak. Oke kak, yuk. Kak siapa? Oke nih, saya tunjuk aja ya kak malam ini. Saya maunya awalnya malam ini belum ada yang nulis nih. Kalau sudah ada yang nulis satu, berarti yang nulis nggak saya ini kan lagi. Oke, saya maunya Kak Andri nih duluan. Yuk Kak Andri, jawab pertanyaan 1, 2, 3 Kak Andri. Mana Kak Andri? Andri? Oke, Kak Yopan. Ada nih Kak Andri. Izin Di dulu luar. Kak, ini lagi bawa mobil nih. Oke, siap. Oke Kak Yopan. Yuk lanjut Kak Yopan. Menyala nih Kak Yopan malam ini. Yuk Kak Yopan. Hilang Kak Yopannya. Lagi malam mingguan nih. Kak Rangges. Ayo Kak Rangges belum nih. Belum ada suara Kak Rangges malam ini. Silakan Kak Rangges. Alah, lemah sekali malam ini Kak Rangges. Ayo Kak Rangges. Iya Kak. Mau dikasih teh telur dulu nih Kak Rangges. Ayo. Kak. Ya apa pertanyaan tadi Kak yang di kolom chat itu ya Kak? Ya benar, yang di kolom chat. Yuk. Bisa nggak ya? Bisa, nggak ada yang nggak bisa sama Kak Rangges. Yuk. Yang pertama ya Kak ya. Bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Pertama, identifikasi tujuan utama program PJOK seperti meningkatkan kebugaran fisik, membangun keterampilan motorik, mengajarkan nilai-nilai sportivitas, dan meningkatkan kesadaran akan kesehatan. Terus, apa lagi ya? Tujuan ditetapkan, lalu analisis kebutuhan untuk menilai kemampuan fisik dan minat siswa, serta sumber daya yang tersedia seperti fasilitas olahraga dan peralatan. Dan yang nomor 2, apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Apa ya? Mungkin siswa dapat mempelajari pentingnya aktivitas fisik dalam menjaga kesehatan tubuh dan kebugaran. Mereka diajarkan berbagai jenis olahraga, mulai dari sepak bola, bola basket, renang, hingga atletik, untuk membantu meningkatkan keterampilan motorik dan koordinasi. Selain itu, PJOK juga mengajarkan nilai-nilai sportivitas, Kak, kerjasama tim, dan disiplin. Yang penting untuk perkembangan karakter, tidak kalah penting mencangkup pendidikan tentang kesehatan. Yang ketiga, bagaimana Bapak dan Ibu akan
mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Ini kata mengintegrasikan ini apa benar ya Kak? Tunggu Kak. Ya, maksud mengintegrasikan itu kakak masukkan gitu. Kakak, Oh iya. ah. Mungkin diperlukan pendekatan yang sistematis. Pertama, penting untuk mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang jelas, yang mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan emosional siswa. Dan apa ya? Dan kita bisa mengadopsi pendekatan berbasis kompetensi yang menekankan pada pengembangan keterampilan praktis dan kemampuan berpikir yang kritis. Mungkin itu saja, Kak. Suaranya Kakak nggak ada, Kak. Oke, sorry. Nah, saya saking ininya. Oke, luar biasa Karangges, apa namanya, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan baik sekali. Nah, kakak-kakak semuanya ini nggak ada yang tepuk tangan, ini kemana? Apa karena, Malam mingguan mungkin, Kak. oh malam mingguan. Oke, giliran Kak Andri nih. Silakan Kak Andri. Giliran Kak Andri nih. Oke Kak Andri, silakan. Kak Andri? Kepencet ini. Sedang apa ini Kak Andri? Yuk Kak Andri, sudah raise hand. Kak Andri? Kak Ponti? Kak Andri sudah raise hand, nggak tanggung jawab. Ayo dong Kak Andri. Kak Ponti? Kak Richel? Ponti sama Rica kayaknya udah siap itu, Kak. Masih malu-malu. Cobalah Kak Rangges ini apa? Kak Rangges yang manggil. Mungkin saya manggil ini nggak mau. Oke. Iyalah Kak Ponti, Kak Ricel, biar rame. Iya, kenapa ini kelas kita malam ini nih terlalu sepi sekali ini, kurang semangat. Apa karena ini malam minggu, jadi waktu malam mingguannya atau kalau malam minggu kalau memang mengganggu jadi kita kalau nanti dapat waktu Sabtu, kita siangnya aja, supaya tidak mengganggu waktu malam minggunya kakak-kakak, gitu. Mana tahu Kalau kan enggak Kak Debbie itu udah siap kayaknya, Kak. Oke, silakan Kak Debbie. Kak Debbie langsung ditodong nih Kak Debbie. Kak Debbie, pertanyaannya ada di kolom chat Kak Debbie. Boleh Kak Debbie berbagi menjawab. Kak Debbie karena baru gabung, jadi saya ulang Kak Debbie. Chatkan. Nah, tuh. Yuk Kak Debbie. Kak Debbie. Nah, silent juga. Padahal kita sudah bikin ini loh. Bikin kesepakatan kelas on kamera. On kameranya nggak ada. Gimana nih Kak? Gimana nih Kak Rangges? Ya itulah Kak, gimana ya Kak ya? Gimana nih caranya saya Masih malu-malu Kak? orang nih Kak. Janganlah malu-malu. Ayo dong kakak semua. Kalau enggak ditambahin oleh Kak Japit aja lah Kak, biar rame. Iya, silakan Kak Japit dengan segala hormat. Oke, Kak Japitnya malah ini. Ya Kak Japit, menurut Kak Japit
supaya saya tidak berlama-lama memanggil. Untuk pertemuan besoknya benar saya harus pakai roda-roda ini, tapi nanti yang saya panggil juga menghilang juga, nggak ada ini. Pakai pakai cuman melihat aja ini. Ayo Kak, yuk silakan Kak Javid. Gimana Kak? Ayo Kak Javid, jawab 3 pertanyaan itu Kak Javid. Berbagi bersama. Mana tadi ya? Bentar. Oh ya, di dalam kolom chat ya. Iya, ada di kolom chat. Nah, saya tahu ini sibuk malam mingguan ini, ternyata pada tidak mau. Anu ya, anggota sedikit Kak ya. Banyak yang Iya. sibuk mungkin ya. Heeh. Ya, baik kakak semuanya, terima kasih atas kesempatannya. Saya coba menjawab paparan dari soal 3 poin tadi. Yang pertama, yang soalnya adalah bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Pertanyaan ini untuk diri saya pribadi, yang pertama yang saya lakukan itu adalah yang pertama itu menentukan tujuan pembelajaran yang jelas, apa tujuan yang ingin saya capai. Kemudian yang kedua, saya memilih materi yang relevan dan edukatif. Materi apa yang sesuai dengan siswa dan sesuai pula dengan kondisi lapangan yang akan dipraktekkan di lapangan nanti. Kemudian yang ketiga, saya menggunakan pendekatan pembelajaran yang inovatif. Maksudnya adalah pendekatan seperti apa yang ingin saya terapkan, karena sekarang lagi booming-boomingnya berdiferensiasi. Mungkin pendekatan itu yang sering saya terapkan sekarang untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran siswa di sekolah. Kemudian yang ketiga, membuat evaluasi dan penilaian asesmen seperti apa yang saya buat nanti. Nah, apalagi kita PJOK kan, PJOK itu ada 3 komponen penilaian, sikap, kemudian keterampilan, kemudian apa satu lagi? Sikap, keterampilan, dan lupa satu lagi Pak? Sikap, keterampilan, tolong dibantu kakak Eli, nilai sikap dengan pengetahuan. Nah Kak Yom, terima kasih kakak, itu dengan pengetahuan. Kemudian yang terakhir yang saya buat itu dalam penyusunannya itu adalah mengembangkan profesionalitas guru. Maksudnya adalah mempelajari hal-hal yang baru sifatnya yang terkait dengan proses pembelajaran ataupun ikut komunitas-komunitas belajar, yang mana sekarang kan banyak itu komunitas-komunitas belajar yang dibuat oleh sekolah Imbas misalnya, ataupun yang ada di PMM itu soal pertama. Kemudian yang kedua itu pertanyaannya adalah apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas untuk PJOK. Saya pribadi dalam tatap muka, sekarang cuma tatap muka. Kalau kemarin kan ada tatap maya kan karena COVID. Nah, kalau tatap muka sendiri langsung, proses pembelajaran itu yang bernilai, yang sangat bernilai bagi saya itu terhadap siswa itu yang pertama itu keterampilan fisik anak-anak. Karena tujuan kita sebagai guru olahraga itu untuk membugarkan fisik anak-anak. Kalau mengejar prestasi, kita bukan bentuk latihan di sekolah kan. Salah satu tujuan utama itu kebugaran fisik anak-anak. Kalau di mata pelajaran PJOK-nya bugar, insya Allah di mata pelajaran lainnya, di keesokan harinya setelah praktek, itu anak itu pasti bugar, siap mengikuti pelajaran. Kemudian yang kedua, kerjasama timnya. Bagaimana bentuk kerjasama timnya saat di luar, di praktek di lapangan misalnya. Dibuat ke kelompok. Nah, kekompakan itu sangat berharga bagi saya, bernilai bagi saya. Karena kompaknya anak itu salah satu capaian yang sangat berharga bagi saya sebagai guru olahraga. Karena kita sebagai manusia ini membutuhkan orang, membutuhkan teman, membutuhkan kawan-kawan. Jadi salah satu nilai penting yang saya terapkan itu kekompakan. Kemudian yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah yang sangat bernilai bagi saya itu saya tanamkan dalam setiap mata pelajaran terkandung nilai-nilai pemahaman tentang kesehatan dan kebugaran situ. Kemudian selanjutnya yang keempat, saya tanamkan kemudian sangat bernilai bagi saya itu adalah nilai sportivitas, mulai dari kejujurannya, kemudian
tanggung jawabnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya keterampilan dasar olahraganya. Anak-anak ini sebenarnya punya dasar semua olahraga, punya bakat, cuman tidak tahu diarahkan ke kemana. Salah satu memfasilitasi bakat anaknya itu kita sebagai guru olahraga. Seandainya kita bisa memfasilitasi untuk memfasilitasi untuk diarahkan ke sini, ada kawannya sebagai pelatih, kita arahkan seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke mata pelajaran. Cara saya mengintegrasikannya tidak kalah pentingnya itu sesuai dengan kurikulumnya, identifikasi tujuan kurikulum yang pertama. Apa yang cakupan dan tujuan dari kurikulum itu kita tuangkan dalam proses pembelajarannya. Di antaranya lah identifikasi tujuan kurikulumnya, kemudian analisis kebutuhannya, penyusunan kontennya, metode pelajarannya, misalnya evaluasinya, nanti ke semua itu kita integrasikan dalam suatu pembelajaran itu. Insya Allah pas tahapan-tahapan semua itu sudah kita laksanakan, nanti proses pembelajarannya sesuai dengan kita mudah tercapai apa yang kita inginkan dalam proses belajarnya. Saya rasa itu Kakak, mungkin ada tambahan dari kakak-kakak yang lain untuk melengkapinya. Saya minta bantu lah ini. Terima kasih. Oke, keren. Tepuk tangan dong, tepuk tangan yang melingkar buat Kak Javid. Sip. Keren ya pemahaman Kak Javid. Yuk yang lain jangan mau ini kalau bicara tuh sama kayak Kak Rangges tadi, udah bagus sekali penyampaiannya. Yuk Kak Richel, nah jangan tepuk tangan aja. Nah Kak Yovan luar biasa udah ditulis. Ayo Kak Richel. Ya belah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belah di sini saya mencoba menjawab dan menambahkan apa yang dikatakan atau yang dijawab oleh Kak Javid, Kak Ranggas, semuanya sudah betul ya Pak ya Kak, sudah benar. Ini saya menambahkan dan pendapat saya. Nah itu lah yang pertama, soalnya mana lagi? Bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Nah, itu yang pertama saya lakukan itu analisis kebutuhan. Di dalam analisis kebutuhan tersebut ada identifikasi tujuan. Di sini menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai seperti pengembangan fisik, mental, sosial, dan kesehatan. Seterusnya itu ada profil siswa, mengumpulkan data tentang kemampuan, minat, dan kebutuhan siswa. Tentu kebutuhan siswa nih yang beragam nih, banyak perbedaan dengan siswa, apalagi perbedaan gendernya juga. Terus yang kedua, tujuan kurikulum nasional, memahami standar dan kompetensi dasar yang ditetapkan dalam kurikulum. Terus perencanaan program, yaitu merancang unit pembelajaran yang mencakup sebagai aktivitas fisik, permainan, dan konsep kesehatan. Terusnya metode pembelajaran, memilih metode yang sesuai seperti pembelajaran aktif, kolaboratif, atau berbasis proyek. Seterusnya itu penilaian, menentukan cara menilai kemajuan siswa, baik secara formatif maupun sumatif. Terus ada pengembangan materi ajar, terus juga implementasi, evaluasi, dan refleksi. Terus yang soal nomor 2, apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Yang dianggap nih, yang pertama itu keterampilan basic, yang kedua konsep kesehatan, ketiga kerjasama dan teamwork, keempat nilai dan etika, kelima ada kebugaran fisik, keenam kesadaran lingkungan, ketujuh dan pengembangan diri. Terus yang ketiga, soal nomor 3, bagaimana Bapak Ibu akan
mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang berlaku sekarang. Nah, yaitu sama dengan Kak Japit tadi, penyesuaian tujuan pembelajaran. Memastikan tujuan pembelajaran itu mencakup keterampilan basic, kesehatan, etika, dan nilai-nilai sosial. Misalnya itu kita menciptakan yang mengedepankan kebugaran fisik serta mengembangkan karakter dan kerjasama. Terusnya ada pengembangan materi ajar. Terus ada metode pembelajaran yang interaktif, penggunaan nilai yang beragam, keterlibatan stakeholder. Mungkin itu saja ya tambahan dari saya, Kak. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dong buat Kak Richel. Ya, kan keluar suaranya. Tinggal Kak Andri nih belum keluar suaranya. Kak Debbie juga belum, Kak Ponti juga belum. Kak Yovan udah nulis di sini, saya bacakan jawaban Kak Yovan. Nomor 1, memilih materi yang relevan, menggunakan pendekatan pembelajaran yang inovatif, melakukan evaluasi yang holistik. Untuk jawaban yang kedua, keterampilan fisik, kerjasama tim, kesehatan dan kebugaran, keterampilan dasar dan olahraga. Hampir mirip-mirip ya Kakak, ada maksudnya Kakak tadi juga ada jawab seperti ini. Yang ketiga, mempertimbangkan aspek fisik, emosional, dan sosial murid. Oke, keren Kakak. Izinkan saya berbagi layar lagi. Oke. Nah, Kakak, ini tadi pertanyaan ketiga. Sekarang, 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK Kakak. Yang pertama adalah sama Kakak sudah ini Kakak ada di pembahasan Kakak tadi, namun di sini ada 6 faktor yang konteksnya yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama adalah kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Itu menjadi hal utamanya Kakak. Yang pertama, yang kedua konteks masyarakat, yang ketiga waktu, yang keempat alokasi jam pelajaran, yang kelima cakupan dan tahapannya, dan yang keenam teknologi. Oke, Kakak udah bisa tuh. Aktivitas ketiga, ternyata masih ada aktivitas ketiga. Saya mudah-mudahan bisa saya persingkat. Kakak, karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Kakak semua sudah tidak asing lagi dengan kata atau mendengar dari kalimat Ki Hajar Dewantara. Jadi karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional, Kakak-kakak. Di sini ada pertanyaan, menurut Kakak-kakak kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Tadi pun Kakak sudah berulang kali ada yang Kakak sebut-sebutkan, jadi saya persingkat saja Kakak. Saya di sini. Jadi apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka. Apa itu Kakak? Yang pertama, fokus pada materi esensial. Maksudnya muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik Kakak. Jadi mereka apa sih kompetensi dan karakter peserta didik yang ingin Kakak kembangkan di sana? Kakak juga ada tadi Kakak siapa tadi ya? Saya lupa yang menyebutkan nanti arahnya ke karakter peserta didik. Oke, Kak. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Kalau tadi fokus pada materi esensialnya, yang kedua itu di kompetensi dan karakter itu sendiri, Kakak pengembangannya ke kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Sudah juga Kakak sebutkan. Jadi saya memang 2 jempol, semuanya Kakak-kakak hebat. Nah, yang ketiga fleksibilitas pembelajaran. Oke Kakak-kakak, jadi pembelajaran tidak terpaku dari apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dia di sini fleksibilitas pembelajaran Kakak-kakak, maksudnya kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik. Baik itu karakteristik satuan pendidikan dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Jadi mari silakan Kakak-kakak sesuaikan.
Oke, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Oke Kakak, Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala, mungkin Kakak sudah pernah dengar kata ini, jadi saya kuatkan lagi Kakak-kakak, Ki Hajar itu menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak atau peserta didik kita, Kakak-kakak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tetap kata kuncinya adalah bahagia, selamat dan bahagia, Kakak-kakak. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Jadi kita hanya memperbaiki laku Kakak, bukan dasarnya. Jadi memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat si anak atau peserta didik Kakak. Ini sumbernya halaman 10 2022 dari Dewantara pada tahun 1936 Kakak-kakak. Oke. Pada akhir sesi kita hari ini Kakak-kakak, pesan buat Kakak-kakak semua. Jadi Kakak-kakak semua insya Allah dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka peserta serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, Kakak-kakak kita semua mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga adalah Kakak-kakak semua pada malam hari ini saya juga mengharapkan dapat menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backward design nantinya. Itu tugas Kakak-kakak ya Kak. Silakan buka LMS-nya nanti Kakak. Oke, terakhir Kakak, terima kasih. Oke, namun setelah terima kasih, tentu saja sesi tadi sudah saya sampaikan Kakak-kakak adalah foto bersama. Oke Kak, mari kita foto bersama. Oke Kak, bisa ya Kak, apa yang sudah Kakak semuanya sudah hebat. Nah, oke Kak, on kamera dong. Masa ya foto juga nggak on kamera Kakak? Saya motokan foto Kakak yang ada di sana. Nah, nampak Kak Rangges tuh ah. Oke Kak Yovan, Kak Ponti, Kak Richel, Kak Debbie, oke Kak Nestrida, Kak Andri. Kita foto bersama dulu. Sip. Kak Richel, udah tuh Kak Debbie. Nah, Kak Debbie malah ditutup pula kameranya. Kak Andri, Kak Yovan, mana Kak Yovan? Oke. Kak Andri, Kak Ponti. Oke. Posenya gimana? Iya, oke Kak Ponti udah buka. Nah, Kak Ponti saya panggil-panggil dari tadi tidak nyahut Kak Pontinya. Malam mingguan Kak Ponti. Oke, sip. Kita foto bersama dengan gaya apakah boleh? Kak Andri, bolehkah kita oke tuh kan saya sudah menebak ini pada malam mingguan ini. Oke, boleh Kakak dengan gayanya masing-masing. Saya juga oke. Apakah boleh dengan kode kita yang seperti ini kelompok 2? Nggak gaya masing-masing aja Kak. Yuk. 1 saya nggak bisa ini karena saya mau memencet fotonya. 1, 2. Oke, Kak Javid ini udah ngantuk Kak Javid. Jangan dong malam minggu. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya pindahin dulu. Oke, Kak. Tunggu sebentar, saya pindahkan. Kenapa larinya ke situ ya? Jangan-jangan hilang dia. Mana ini? Saya salah masuk kamar lagi. Oh ya, saya masih di kamar ini. Oke, Kak. Sip. Oke, Kakak. Terima kasih malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maaf Kakak-kakak jika ada terlewat sedikit waktunya. Selamat bermalam minggu Kakak-kakak. Izinkan saya mematikan
record-nya kita terlebih dahulu. Oke, saya tutup Siap, dengan Kakak. Assalamualaikum